Pada hari ini, pada kesempatan hari ini, saya menyampaikan pelaksanaan kegiatan daripada penyelidikan terkait dengan dugaan perusahaan pertambangan yaitu PT PET yang menjadi tuntutan warga masyarakat sekitar bahwa telah menyebabkan terjadinya banjir Banjir yang terjadi di awal bulan Desember tahun 2025 lalu tentunya menjadi perhatian baik itu dari Bapak Kapolda Gorontalo termasuk Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo, sehingga Pak Kapolda mendorong Bapak Gubernur untuk melakukan pengecekan dan rupanya gayung bersambut antara apa yang diinginkan oleh Pak Kapolda Gorontalo dengan keinginan Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo, sehingga dibentuklah tim yang melakukan investigasi bersama. Tim ini terdiri dari tim penyelidik Subdit Tipiter Polda Gorontalo, kemudian ada instansi-instansi terkait yang memang ditunjuk oleh Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo yang bersama-sama melakukan pengecekan TKP. Antara lain dari Balai Besar Sulawesi, Sungai Sulawesi II Gorontalo, kemudian Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo, kemudian juga dari Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, lalu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Pahuwato, lalu kemudian Balai Konservasi Sumber Daya Alam, kemudian juga ada dari Pusat Studi Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan Universitas Gorontalo, termasuk Universitas Iksan Pahuwato kita ikutkan juga dari Pusat Studi Lingkungannya. Untuk menjaga independensi daripada tim Bapak Kapolda juga meminta tim ini juga diikuti oleh perwakilan masyarakat. Yang pertama adalah kepala dusun di sekitar lokasi banjir, kemudian tokoh masyarakat yang ada, pemerhati lingkungan, kurang lebih ada 6 perwakilan masyarakat yang memang mempunyai kompetensi dan yang mempunyai legitimasi layak untuk diikutkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 28 Januari dan pada tanggal 29 Januari. Adapun pengecekan yang dilakukan oleh tim investigasi bersama tersebut adalah mengecek beberapa lokasi. Yang pertama, di lokasi area PT PET, itu lokasi yang dicek adalah lokasi blasting atau peledakan material. Kemudian lokasi pembangunan dan pembuatan material yang tidak mengandung emas atau WD4. Lalu pembangunan jalan tambang, lokasi pembangunan jalan tambang. Kemudian yang kedua di lokasi PT PBT. Lokasi yang dicek oleh tim adalah lokasi pembangunan lokasi kantor atau MIA. Kemudian lokasi pembangunan gudang terbuka atau laydown. Kemudian lokasi tempat pengelolaan material tambang atau OPP, HLP, dan ADR. Berikutnya lokasi ketiga yang dicek oleh tim investigasi bersama ini adalah di lokasi PT GSM. Lokasi yang dicek dalam area PT GSM adalah lokasi pembangunan jalan tambang menuju PT PBT. Yang kedua, lokasi pembangunan Westdam atau WD3, lalu pembangunan lokasi Westdam WD1, kemudian pembangunan sedimen pond atau WD1 atau gudang bahan peledak. Kemudian berikutnya dicek juga lokasi pembangunan lokasi penampungan material tambang. Berikutnya tempat permukaan batu material tambang, tempat parkir alat berat, akomodasi karyawan, stasiun BBM, bengkel workshop, dan jalan bypass. Itu adalah lokasi-lokasi yang dilakukan pengecekan oleh tim investigasi bersama berdasarkan kompetensi dan keahlian masing-masing yang ditunjuk oleh stakeholder yang kita undang untuk kita lakukan bersama. Kemudian hasil dari pengecekan ke lokasi bersama, penyelidik Ditreskrim Sus Polda
Gorontalo dalam hal ini adalah Kasubdit Tipiter dengan penyelidik Subdit Tipiter melakukan kegiatan-kegiatan permintaan keterangan, ya. Tentunya yang diundang di sini kita bersurat kepada instansi, dari instansi yang menunjuk siapa yang berkompeten sebagai ahli dan mengecek ke lokasi untuk memberikan keterangan sesuai dengan kompetensinya. Hasil dari pemeriksaan keterangan ahli didapat beberapa kesimpulan, ya. Yang pertama, kesimpulannya adalah dari pengecekan beberapa lokasi, ya, ditemukan alat bukti. Oke, ditemukan alat bukti berupa yang pertama, alat buktinya adalah dokumen mana ya? Yang di belakang. Bentar ya. Bentar. Agak banyak ini bahannya soalnya. Nah, ini. Ya. Ada dua alat bukti, ya, yang dijadikan sebagai bahan penyelidikan. Yang pertama adalah keterangan dari para saksi-saksi yang tadi saya sebutkan dari instansi yang terkait. Yang kedua adalah dokumen laporan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, baik itu PT GSM, PT PETS, dan PT BBT di laporan semester 2 tahun 2025. Hasil pemeriksaannya adalah kesimpulan bahwa dari pengecekan di lapangan, kemudian pengecekan dokumen, dan secara kompetensi dijelaskan oleh para ahli bahwa terkait dengan timbulnya banjir yang terjadi di Kota Marisa, ya, Pak Huwato, pada awal bulan Desember 2025 yang dikaitkan dengan kegiatan dari perusahaan, belum ditemukan adanya dugaan baik itu kelalaian maupun kesengajaan terjadinya pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 98, ya, maupun Undang-Undang Minerba pasal 158. Jadi dari hasil penyelidikan yang secara bersama dilakukan dari stakeholder terkait, kemudian dari masyarakat, perwakilan masyarakat, dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan, kemudian disimpulkan oleh penyidik dan dilakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara ini tentunya menjadi bahan sebagai dasar untuk diterbitkan kesimpulan, dilaporkan kepada kami. Karena kesimpulannya belum ditemukan dugaan, baik itu secara kelalaian maupun kesengajaan adanya tindak pidana, sehingga penyelidikan tersebut kita hentikan karena belum ada indikasi tindak pidana. Pak, berarti dari hasil investigasi itu keberadaan PT PETS ini tidak merusak lingkungan di Pohuwato, ya, Pak? Ya, jadi begini, kalau kita lihat filosofinya pertambangan ini adalah merusak lingkungan. Tetapi unsur pasal yang diatur dalam undang-undang, baik itu Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada upaya-upaya dari dampak itu yang dilakukan supaya kerusakan ini tidak menimbulkan masalah atau menimbulkan bencana. Tadi yang saya bilang, ada beberapa item sebagai bagian daripada lokasi kegiatan perusakan lingkungan, ya, yang terukur dan bertanggung jawab oleh perusahaan. Tentunya ini dalam pengawasan dari instansi terkait, apakah itu Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Dinas SDM, sehingga perusahaan ini memang melakukan kegiatan berdasarkan saran atau petunjuk dari ahlinya, dari instansi yang terkait. Nah, kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah dalam rangka memitigasi jangan sampai itu berdampak terhadap bencana yang terjadi di bawah. Gitu ya. Jadi yang merusak lingkungan adalah tambang ilegal, ya, Pak? Ini adalah kegiatan yang terpisah, ya, kegiatan terpisah. Sementara yang kami jelaskan adalah bagaimana hasil daripada investigasi bersama yang dilakukan oleh penyelidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo bersama stakeholder terkait. Nanti
untuk mengetahui siapa apa penyebabnya itu adalah perlu, ini penjelasan dari Pusat Studi Lingkungan Universitas ya, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Apakah limpasan, bukaan lahan, ada hitung-hitungannya itu, adalah berkontribusi terhadap banjir itu adalah dari pihak perusahaan, sementara belum ditemukan. Berarti dilakukan penelitian lebih lanjut dari mana sumbernya. Oke? Ya, gitu ya. Cukup. Cukup?